Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan bahas tentang tahapan penelitian, di mana yang sebelumnya kita sudah bahas yang pada pertemuan pertama. Kita bahas tentang kenapa sih melakukan penelitian, ya, kemudian klasifikasi penelitian seperti apa, itu sudah sampaikan. Ya, kali ini materi ini tentang tahapan penelitian. Oh ya, sebelumnya materi riset metodologi ini saya dapat waktu saya kuliah S2 ya dengan Prof. Romi Satrowono. Kebetulan alhamdulillah saya dapat izin ya, dapat izin sebelum saya meminta izin ya untuk menyampaikan materi beliau. Jadi ini materi beliau saya terapkan untuk S1 ya. Sebenarnya bisa juga diterapkan di S1, S2, S3. Ya, saya sudah dapat izin ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih Pak Prof. Romi Satrowono. Ya, kita kembali lagi. Jadi pada pertemuan ini saya akan bahas tentang tahapan penelitian, di mana mahasiswa dengan tahapan-tahapan ini ya diharapkan bisa membuat penelitian yang baik ya, sesuai dengan jalurnya. Kebetulan di sini bidangnya boleh bebas ya, tapi kebetulan di sini sistem informasi. Jadi tahapan-tahapan ini memang sedikit agak berat, tapi harus dilakukan. Ya, beberapa ya yang nanti akan kita bahas tentang tahapan penelitian umum, kemudian tahapan penelitian di bidang computing. Oke. Secara umum tahapannya hanya ada 4 poin. Ya. Identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis dan analisis, dan kesimpulan. Ini secara umumnya. Jadi nanti kita pecah lagi, nanti ada beberapa dipecah lagi setelah khususnya ya. Jadi tahapan penelitian umum ya dengan skripsi ya, ini hampir mirip ya di semua kampus gitu. Ya, dari susunan skripsi ini ada satu identifikasi masalah. Jadi di identifikasi masalah ini kalau kita dibandingkan dengan susunan skripsi di bab 1 ya, di pendahuluan itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, itu secara umum. Jadi hampir seluruhnya mirip ya, walaupun nanti ada tambahan-tambahan lagi ya sesuai dengan panduan-panduan masing-masing kampus. Jadi seperti di awal ya, jadi kalau tidak adanya masalah maka tidak perlu diteliti ya. Makanya harus ada masalah dulu. Makanya masalah itu kita identifikasi apakah benar-benar itu masalah. Jangan sampai masalah itu dibuat-buat ya. Jadi latar belakang masalah ini ya memang isinya tentang masalah-masalah ya. Ya, kemudian di situ setelah ada masalah-masalah, kita rumuskan masalahnya apa. Artinya rumuskan masalah, jadi solusinya nanti. Solusi untuk apa? Untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian nanti ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian apa? Ya tujuan penelitian itu ya solusinya. Ya, solusinya apa? Nah, itu tujuan penelitian. Kemudian manfaatnya. Nah, manfaat itu akan terwujud apabila tujuan sudah tercapai. Gitu ya. Kemudian yang tahapan kedua, perumusan hipotesis. Biasanya itu di landasan teori ya, kalau kita combine di skripsi itu di landasan teori. Tidak ada penelitian yang berhubungan, artinya state of the art-nya. Jadi penelitian yang terkait ya. Biasanya yang saya sampaikan di awal itu minimal 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir kita dikumpulkan tuh, kelompokkan ya, penelitian-penelitian yang berhubungan dengan apa yang kita teliti ya, penelitian yang berhubungan dengan apa yang kita teliti. Misalnya bidang kita tentang image processing ya, kemudian temanya kalau penelitian saya contohnya deteksi kulit ya, atau skin detection, yaitu berarti carilah peneliti-peneliti yang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Misalnya tentang deteksi kulit ya, berarti cari nih peneliti-peneliti 3 tahun terakhir ya, khususnya yang membahas tentang deteksi kulit. Nah, deteksi kulit itu ada beberapa metode cara pemecahannya seperti apa. Nah, kebetulan misalnya contohnya
saya menggunakan untuk mendeteksi kulit itu menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama skin probability map, kemudian ada linear discriminant analysis, ya, kemudian ada design transform. Nah, misalnya gitu. Jadi ada beberapa peneliti yang hanya menggunakan skin probability map, ada yang menggunakan PCA atau misalnya menggunakan PCO dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian landasan teori, ya, atau teori-teori yang melandasi penelitian kita. Nah, jadi isunya ya teori-teori tentang yang mendukung penelitian kita itu apa, ya. Itu banyak nanti di situ. Jadi di landasan teori ini nanti ada referensi-referensi yang cukup banyak. Jadi jangan sampai biasanya kalau waktu yang saya lakukan itu satu paragraf itu misal ada 4 peneliti, ya, 4 peneliti yang menyampaikan di situ. Nanti ada contohnya. Kemudian di akhir di landasan teori ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu solusi kita tuh, ya, kerangka pemikiran itu solusi kita. Jadi dijabarkan di situ dalam bentuk kita buat sebuah format di situ kerangka pemikiran. Kemudian yang ketiga di sini ada di bab 3 nih, biasanya di bab 3 ada bab 4 nih, pengujian hipotesis itu di bab 3 dan bab 4. Pengujian hipotesis dan hasil analisis, ini pengujian hipotesisnya di bab 3, analisis hasilnya di bab 4 misalnya. Jadi di situ isinya di bab 3 ya, metode penelitian, kemudian pengumpulan datanya, analisis datanya, pengukuran penelitian. Jadi di bab 3 itu isinya cara-cara nih kita cara menyelesaikan masalah, biasanya gitu. Ya, jadi di bab 3 itu isinya apa caranya, metodenya seperti apa, kemudian data-datanya apa saja nih, ya, yang kemudian cara menganalisa seperti apa. Kalau misalnya menggunakan formula atau metode di situ, ya berarti dijabarkan, ya, di bab 3 itu dijabarkan. Kemudian pengukurannya menggunakan apa, ya. Jadi indikatornya yang diukur itu apa, nanti di situ dijabarkan di bab 3-nya. Kemudian di bab 4-nya analisis hasil dan pembahasan. Nah, di bab 4 itu khusus ya hasil analisa, hasil perhitungannya apa, kemudian dijabarkan. Perhitungan seperti ini dijabarkan. Misalnya hasilnya A, kenapa kok A? Nah, itu dijabarkan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tahapan penelitian yang kesimpulan. Kalau di skripsi itu di bab 5 ya, kesimpulan dan saran. Nah, itu kesimpulannya apa? Kesimpulan itu kesimpulan itu harus mengikuti nanti di rumusan masalah. Kalau rumusan masalah pertanyaan misalnya bagaimana rumusan masalah di identifikasi masalah, bagaimana algoritma C4.5, bagaimana hasil yang diperoleh apabila misalnya metode C4.5 diterapkan untuk bla 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 bla. Nah, itu nanti di kesimpulan itu dijabarkan. Ya, dijawab bukan dijabarkan. Nah, seperti ini. Nah, kesimpulan. Jadi tidak bentuk poin-poin yang lebar, yang panjang lebar, itu tidak. Tapi hasilnya apa? Nah, itu sesuai dengan hasil diperoleh di bab 4 ya, di analisis hasil dan pembahasan. Nah, sarannya apa? Biasanya sarannya kalau kita penerapan metode ya sarannya apa, menerapkan metode yang baru atau menggabungkan atau mengkomparasikan sebuah metode atau algoritma, ya silakan. Itu ya. Ini secara garis besar ya. Tahapan penelitian dan computing ini bisa diterapkan di bidang yang lain selain di bidang informasi yang bisa dijabarkan di awal ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan bidang penelitian apa, research field-nya apa, ya. Jadi sudah semester 5 nih, misalnya sudah semester 5 itu ya diharapkan sudah bisa memilih nih saya tuh di bidang apa. Kalau misalnya prodinya informasi, ya otomatis pasti bidangnya informasi. Nah, kita tentukan tuh nanti saya calon sarjana komputernya itu apa nih, sarjana komputer informasi. Ya udah tentukan bidangnya, itu bidang garapan. Jadi bidang itu bukan kalau ditanya misalnya nih, bidangnya apa sih, lulusan apa? Komputer, sarjana komputer, di bidang apa? Jangan jawab bidang PHP, waduh kacau. Jadi saya kalau di kelas tuh sering tanya tuh ke mahasiswa semester 5 khususnya ya, tanya kalian sudah sampai semester 5 ini, saya tanya bidangnya apa, bidang keahliannya.
Oh, ada yang jawab bidang keahliannya saya bisa program PHP Pak. Kemudian ada yang jawab bidang saya tentang desain grafis Photoshop. Aduh, kacau. Jadi maksudnya bidang penelitian di sini ya contohnya ya, bidang sistem informasi. Kemudian nanti dijelaskan di slide-slide berikutnya nanti beberapa bidang-bidang nanti apa aja bidang-bidangnya gitu ya. Jadi yang pertama tentukan bidang. Ya kebetulan kalau yang sudah jurusannya sistem informasi ya bidangnya nanti IS. Pak, apakah bisa pindah Pak kita bidang penelitiannya pindah bidang? Ya silakan aja. Ya, selagi itu memang sesuai dengan aturan yang diterapkan di kampus masing-masing ya silahkan aja ya. Nanti tanyakan saja ke dosen pembimbing dan kaprodinya ya tentunya. Nah, setelah kita tahu bidang garapan kita misalnya IS ya, informasi sistem, ya tentukan topik penelitian. Ya, topik penelitian di bidang IS itu apa aja nih topik penelitiannya? Kalau misalnya sudah menentukan bidang penelitiannya image processing. Ya, topik penelitian di bidang image processing itu apa? Topik itu beda dengan ini ya, dengan judul ya, judul skripsi bukan. Jadi contohnya misalnya nih, saya mengambil bidang image processing. Ya, image processing, kemudian topik penelitiannya, kalau waktu saya baca tuh di paper-paper, saya tentukan topik penelitian di bidang image processing itu apa. Nah, kemudian saya ketemu topiknya saya mau skin detection. Ya waktu itu saya tentukan topiknya deteksi kulit. Sudah mantap tuh, sudah oke. Jadi tidak goyah lagi. Kita sudah menentukan topiknya, udah jangan terpengaruh yang lain. Misalnya ada teman lagi, oh topiknya ini, pindah lagi, oh jangan. Nanti akan galau terus. Jadi tentukan saja satu pilihan, saya kejar topik. Jadi kan ya, topik penelitian kita tentukan topik penelitian. Setelah kita topik penelitian tentukan, misalnya skin detection atau misalnya topik penelitian di IS itu apalah nanti kita cari ya. Kemudian tentukan masalah penelitian atau riset problemnya apa. Ya, masalah penelitian di topik tersebut itu apa. Contoh kalau misalnya saya ngambil topik penelitian tentang riset tentang skin detection. Jadi di situ ada masalah penelitiannya tentang tingkat deteksinya ya. Jadi masalah penelitiannya tingkat deteksi di warna kulit, kemudian tekstur kulit, kemudian jarak terdekat. Nah, jadi antara kulit dan bukan kulit. Nah, di situ waktu itu saya baca seperti itu. Jadi tentukan masalahnya apa nih yang biasa. Oh, ada yang hanya mengangkat masalah warna kulit, ya, warna kulit manusia. Kalau yang bidangnya image processing ya. Seperti itu. Jadi tentukan masalah penelitiannya apa, ya, kemudian sudah tentukan, oh masalah penelitiannya itu kalau tadi warna kulit, kemudian tekstur kulit, ya, kemudian ada jarak terdekat kulit dan bukan kulit, itu objeknya, ya, objeknya. Nah, masalah penelitiannya apa? Oh ternyata kalau saya cari nih untuk memecahkan masalah warna kulit banyak peneliti menggunakan metode skin probability map. Kemudian ada juga yang menggunakan linear discriminant analysis. Kemudian ada juga menggunakan BCA. Ya, jadi metodenya apa nih untuk kita cari nih masalah metodenya itu. Nah, jadi ada peneliti seperti Gauliang et al. Tahun 2010 itu dia hanya menggunakan PCA sama satu lagi desain transform ya. Jadi tapi dia kebetulan objeknya bukan kulit, objeknya waktu itu besi ya, objek besi. Jadi untuk mengukur itu. Jadi dia menggunakan metode ini ya. Metode tersebut saya baca ternyata bagus tuh untuk diterapkan di tekstur objek tersebut. Nah, makanya saya coba baca-baca, saya terapkan di coba tekstur kulit, ternyata hasilnya bagus ya untuk diterapkan di situ. Jadi di sini masalahnya waktu itu saya mengangkat masalah di masalah metodenya. Jadi masalah metodenya. Metode ini ternyata kalau hanya menggunakan SPM atau skin probability map itu kurang jelas. Jadi ada margin errornya cukup tinggi. Makanya digabungkan dengan
LDA. Jadi saya gabungan dengan LDA itu linear discriminant analysis. Itu lumayan cukup hasilnya margin errornya cukup tertekan. Kemudian saya gabungan lagi nih untuk metodenya. Waktu itu saya baca punya Michael Kawolot tahun 2013. Itu dia menggunakan desain transform itu untuk jarak terdekat antara kulit dan bukan kulit. Kemudian hasilnya lumayan. Jadi tingkat errornya sangat kecil. Jadi saya bisa mengalahkan penelitiannya punya John Schreck tahun 2007, kemudian Jiang et al tahun 2008, kemudian Michael Kawolok sendiri tahun 2013. Kemudian Wigton tahun 2010 ya, jadi tingkat deteksinya lebih tinggi dibandingkan itu. Jadi seperti itu. Jadi kita baca masalah penelitiannya apa. Waktu itu di materi pertama kan masalah penelitian itu ada bisa masalah di metode ya, bisa masalah di objeknya atau apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah kita tahu tuh masalah metode ini tuh, misalnya metode SPM itu ternyata bagus di warna kulit, ternyata lemah untuk deteksi tekstur kulit. Nah, misalnya nih SPM, jadi wah ini masalah nih berarti ya, metode SPM itu masalah. Makanya saya cari solusinya. Nah, solusinya tadi menambahkan metode LDA sama DT tadi. Yang LDA punya Wigton tahun 2010, kemudian desain transform itu punya Michael Kawolok tahun 2013. Nah, jadi saya gabungan itu. Nah, jadi ini akan jadi propose metode kita, ya, metode yang diusulkan kita. Kemudian step berikutnya tentang dirangkumkan metode yang ada. Jadi tadi ya, jadi kalau kita sudah banyak baca di awal ya, jadi ada beberapa peneliti yang menggunakan metode A, B, C dan seterusnya, kita jabarkan tuh. Nanti kita taruh di baik bab 1 maupun bab 2-nya nanti. Jadi metode-metode yang ada tuh apa aja. Jadi tadi saya sampaikan step of the art metodenya itu nanti dibuat table ya, buat tablenya. Peneliti A misal tahun sekian dia menggunakan masalahnya apa, kemudian solusinya apa, hasilnya seperti apa. Bisa minimal 3 peneliti nanti dicantumkan di situ step of the artnya. Jadi nanti yang pembaca tuh tahu, oh ternyata di masalah penelitian ini ada beberapa peneliti nih. Dia si A menggunakan metode ABC, si B menggunakan metode XYZ, si C menggunakan metode XLR misalnya, atau saya menggunakan metode apa, nah, gitu ya. Boleh menggabungkan antara metode-metode yang ada. Nah, di situ nanti disebutkan. Jadi kita fair ya. Jadi ternyata penelitian di garapan kita tuh ngetren nih ternyata nih ya, seperti itu ya. Jadi rangkumkan di bab 2 nanti. Kemudian setelah kita udah ketemukan itu, tentukan metode yang diusulkan. Tadi sudah ditentukan, wah saya akan menggunakan metode misalnya tadi SPM, LDE sama DT ya, desain transform. Saya akan menggabungkan 3 metode tersebut, mengkomparasikan. Nah, itu metode yang diusulkan kita. Atau misalnya dengan baca-baca lain, saya nggak menggunakan itu, saya menggunakan yang lain. Silakan aja ya. Jadi semakin banyak kita baca sebenarnya makin ternyata kok banyak nih cara-caranya, seperti itu ya. Kemudian setelah metode yang ditemukan, propose method kita tentukan ya. Kemudian evaluasi metode ini yang diusulkan. Jadi evaluasi ini nanti biasanya sudah ketemu kita cari di bab 4-nya, kita eksperimen di situ, hasilnya seperti apa. Toh ternyata berhasil, nah baru dievaluasi ya. Jadi apa nih nanti sarannya apa ya, sarannya apa. Kemudian setelah saran, ini kurangnya seperti ini, sarannya apa, nanti biar di bab 5. Kemudian terakhir ya ini publikasi ya. Jadi setelah kita sudah selesai sampai nanti bab 5 kan, sudah menemukan metode yang diusulkan, hasilnya sekian, ya mau tidak mau kita harus publikasi. Kenapa? Tulisan itu bukan milik kita sebelum tulisan kita dipublikasi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti ya saran saya untuk mahasiswa 1, kalau bisa diusahakan sebelum maju sidang skripsi atau misal tesis ya yang S2 itu hasilnya sudah ada, kita publikasi nih
Jadi hasil penelitian kita publikasi minimal kalau S1 ya di jurnal nasional yang sudah terakreditasi. Nah, di situ. Kalau kita sudah bisa masuk ke jurnal tersebut, nah nanti kita paparkan aja di saat sidang. Keren. Kenapa? Karena di situ kan nanti ada reviewer yang kalau di publikasi ya ada reviewer yang sesuai dengan bidangnya. Ya. Reviewer yang sesuai dengan bidangnya sudah mereview tulisan kita. Ya, kira-kira itu tahapan penelitian komputing. Jadi, yang pertama tentukan bidang, kedua setelah tentukan bidang kita tentukan topik penelitian kita. Ya, kemudian setelah tentukan topik, cari masalah penelitian kita itu apa, ya. Setelah ketemu masalah penelitian, baru kumpulkan tuh metode-metode yang ada. Dari metode yang ada, kita tentukan propose metodenya atau metode yang kita usulkan itu apa. Setelah kita tentukan metode yang diusulkan, mulai eksperimen, ya, berhasil atau tidaknya nanti baru kita evaluasi, ya. Kalau misal berhasil, tetap sarannya apa biar lebih baik, ya. Nah, yang terakhir setelah ditemukan hasilnya bagus, hasilnya lebih baik dibandingkan penelitian lain, ya, baru kita publikasi, ya. Kemudian di sini kita detail lagi, ya. Saya coba detail lagi. Jadi penentuan bidang penelitian. Nah, contoh. Jadi waktu kita kuliah, ya, dari semester 1 sampai semester 4 itu apa sih yang sudah kita pelajari, gitu ya. Jadi yang kita sudah pelajari itu apa dari semester 1 sampai semester 4. Ya, seharusnya logikanya kalau kurikulumnya sudah bagus, ya, kita sudah bisa menentukan tuh di mana bidang kita, apakah software engineering, image processing, networking, soft computing, kemudian ada bioinformatik, data mining, computer vision, human computer interaction, information retrieval dan sebagainya. Ya, kita tentukan berdasarkan passion kita. Berdasarkan passion kita, kita sukanya apa sih? Nah, kita tentukan di situ. Ya, dengan dasar-dasar kita sudah dapat dari kurikulum semester 1 sampai semester 4, ya minimal kita seharusnya sudah bisa menentukan di bidang mana. Kalau belum bisa menentukan bidang mana yang garapan kita, itu ada tanda tanya besar tuh. Apakah salah di kurikulum? Apakah memang mahasiswanya yang memang tidak ngikutin mata kuliah yang dengan benar? Gitu ya. Ini contohnya, misal contoh di sini memilih software engineering. Ya, kalau saya sendiri memilih bidang image processing, walaupun sekarang memang lebih condongnya ke software engineering dan information system. Nah, misal contoh kita searching nih, sudah tentukan topik penelitian. Setelah kita bidang penelitian kita tentukan, misal software engineering, kita searching di Google atau Google Scholar atau ASM Explorer atau sciencedirect.com. Biasanya saya searching di sciencedirect.com di situ, ya, sciencedirect.com, di search aja di Google. Nanti ditulis research trend on software engineering misalnya, atau misal research challenge on software engineering, nama bidang, ya. Research topic on misalnya apa, ya, bidang kita apa. Cari aja di situ, ya, di di sini nih sciencedirect.com. Ya, cari di situ untuk menentukan bidangnya. Jadi nanti kalau kita jadi lulusan Eskom itu sudah benar-benar Eskomnya di bidang apa. Jangan sampai ditanya Eskom di bidang apa, Mas, atau di bidang apa, Mbak, kita bingung, ya. Jangan sampai jawab lagi bidang PHP, ya, dan nanti ditawain sama orang, gitu ya. Jadi jawab misalnya ahli saya Eskomnya di bidang ini, gitu ya. Kayak contoh paper survei atau review tentang software engineering. Jadi sudah researching nih tentang topik-topiknya nih, tentang automatic computing, software defect prediction, software process improvement, service oriented architecture, kemudian soft computing application, software engineering, dan seterusnya. Banyak nanti, ya, kita tinggal cari aja nanti di situ. Ya, kalau sudah ternyata banyak, tentukan lagi ini kira-kira topiknya apa. Contoh misalnya topiknya tentang software defect prediction, atau prediksi cacat software, gitu ya. Udah tentukan topiknya itu. Jadi kita cari lagi nanti topik-topik tentang software defect prediction. Kemudian misalnya kita menentukan bidangnya data mining. Nah, di situ biasanya ada estimasi, ya. Jadi topiknya tentang estimasi, prediksi, klasifikasi, pengelompokan atau asosiasi.
Di estimasi itu biasanya ada metode-metodenya atau algoritmanya, ada NN, ada MLR dan seterusnya. Kemudian prediksi, nah di situ ada neural network, MLR dan SVM dan seterusnya. Jadi di situ nanti kita tahu tuh banyak tuh ternyata peneliti-peneliti di bidang data mining, khususnya di topik misalnya topik estimasi, itu ternyata banyak tuh yang menggunakan algoritma neural network, multiple linear regression atau yang lain gitu ya. Kemudian di bidang processing, image processing, yang di sini topiknya apa yang di image processing? Image restoration, image compression, biometric, real application. Jadi waktu saya berarti masuknya ke biometriknya, tapi nanti objeknya skin detection. Jadi ada juga image restoration, ada image compression juga ada. Jadi kita cari tahu aja di bidang image processing, kemudian apa sih yang ngetrend sekarang, biasanya ketemu di situ. Ya, sekarang kebanyakan kalau image processing itu di dunia pendidikan, di dunia kesehatan ya, biometrik ya, ada face detection, fingerprint tadi ya, atau iris identification. Kalau saya menggunakan tentang image skin detection dan seterusnya. Ada yang real application, car plate identification. Jadi identifikasi plat nomor kendaraan misalnya, plat mobil ya, atau visual motion detection. Jadi pergerakan ya, deteksi pergerakan. Jadi seperti itu. Jadi kalau di image processing. Tapi kalau image processing berarti memang siap hitung-hitungannya kuat ya. Jadi matematiknya memang kuat ya. Jadi image processing ini bukan seperti kita Photoshop, Corel Draw, itu bukan seperti itu ya. Jadi nanti baca-baca pelajaran. Jadi kalau yang memang menentukan bidangnya di image processing, nanti coba cari aja di sciencedare.com, tulis aja research trend on image processing, gitu aja. Nanti di situ banyak. Kemudian kumpulan survei paper berbagai bidang penelitian computing. Ya, di sini tadi di awal saya sampaikan, saya salah satu mahasiswa bimbingan dari Prof. Romi Satrowohono yang memang mungkin dibilang ya beruntung bisa melewati beliau. Kalau sudah bisa melewati beliau ya mudah-mudahan. Nah ini awal-awalnya memang menyakitkan, artinya dalam artian sakit itu ya kita harus benar-benar baca, mengubah kultur atau kehidupan kita, budaya kita yang santai-santai, wah itu tidak bisa ya. Jadi sekali tancap gas itu remnya dilepas, itu nggak pakai rem, gas terus aja. Mau belokan kayak tajam kayak apa, nggak pakai rem, kira-kira gitu. Tapi kalau sudah sekali ngerem, wah selesai urusan ya. Yang pertama saya baca arahan beliau itu memang baca artikel tentang tahapan mulai penelitian untuk masuk galau. Coba cek aja di websitenya romisatrawa.net. Itu saya baca itu lebih dari 7 kali tuh. Saya hitung-hitung sekitar tidak ada 10 kali, tapi kemungkinan 7 sampai 8 ya. Saya lupa lagi nih, malas lagi, baca lagi. Jadi penelitian untuk masuk galau tuh baca lagi gitu. Jadi tidak semangat lagi, baca itu lagi terus seperti itu. Ya memang kuncinya dibaca ya, baca semangat. Jadi melakukan penelitian itu tidak tergantung dia pintar atau enggak kok. Ya, tergantung semangat kita tuh seperti apa, perjuangan kita untuk menuju bisa tuh seperti apa. Nah, itulah penelitian. Bukan kita sudah jago nih program segala macam, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, yang penting kita mau baca, mau berusaha, banyak nanya. Nah, itulah perjuangannya. Kemudian tentukan topik penelitian kira-kira yang kita inginkan. Itu bisa kalau misalnya mau di bidang software engineering ya, bisa melihat di link yang ini ya, romisatrawohono.net lecture rm/survey. Nanti itu ada paper survei di situ, baca-baca saja. Atau misal cari sendiri di nggak apa-apa di Science Direct, silakan aja. Kemudian baca paper survei, rangkumkan dalam bentuk slide, gitu ya. Kemudian di penutupan masalah penelitian ini searching ya tadi ya, searching setelah kita searching di survei paper atau survei atau review on nama bidang, review on image processing misalnya, atau survey on image processing, atau misalnya survey on information retrieval,
survei on misalnya informasi sistem, ya, silakan. Atau misalnya research problem atau research challenge on, research problem on, nama topiknya apa tadi. Kalau sudah ketemu topiknya udah tulis. Di situ nanti beberapa paper-paper akan muncul tuh di topik-topik yang berkaitan. Ya tentunya di situ dari survei paper tersebut ada biasanya kalau survei paper tuh lebih dari 10 halaman ya survei paper. Itu mensurvei paper-paper di yang ada di bidang tertentu yang misal bidangnya apa, software engineering ya, gitu. Jadi nanti kita cari paper yang technical paper. Jadi yang technical paper tuh biasanya sekitar 10 sampai 12 halaman lah. Ya, jadi situ ada membahas kalau technical paper itu ada perhitungannya, biasanya itu lengkap di situ. Jangan yang proceeding ya. Kalau proceeding paling biasanya hanya tulisannya perhitungannya nggak ada. Kemudian biasanya paling sekitar 5 sampai 6 halaman doang. Jadi kalau bisa cari technical paper biasanya rata-rata tuh 10 sampai 12 halaman. Ya, technical paper. Kemudian dari puluhan ratusan ribuan paper yang dapat, lakukan scanning, pilih paper jurnal yang terindeks Scopus, ya isi 3 tahun terakhir ya, dipetakan masalah penelitian yang ada di paper itu. Makanya cari di sciencedirect.com itu rata-rata sudah terindeks Scopus, ya rata-rata di situ. Jadi kalau ingin kita penelitiannya memang agak berbobot ya, bukan agak lagi berbobot ya, jadi kita cari referensinya yang berbobot ya. Jadi cari di sciencedirect.com itu biasa rata-rata itu sudah Scopus dan ratingnya sudah bagus. Ya, jadi carinya di situ. Tentunya bahasa Inggris ya, tentunya bahasa Inggris. Ada nggak bahasa Indonesia? Tidak ada. Yang bahasa Indonesia tak ada di Google Scholar. Ya, kalau cari di sciencedirect.com itu nggak ada yang bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Gitu ya. Kemudian gunakan Mendeley. Ya, pernah dengar ya Mendeley? Mendeley itu alat untuk apa namanya? Kita manajemen referensi ya, manajemen referensi nanti diajarkan lah, nanti saya ajarkan kalau misal memang itu kita ajarkan. Jadi itu Mendeley untuk materi berikutnya. Kemudian pilih salah satu dua masalah penelitian yang kita anggap menarik. Yang paling pertama yang kita anggap menarik itu apa nih? Kita sudah banyak baca itu yang bukan 1-2 paper ya. Biasanya kalau sudah banyak baca rata-rata S1 itu sekitar 20 sampai 30 ya, 20 sampai 30 atau sampai 50 itu S1. Itu bacanya ya. Kalau cuma 1 pusing ya, baru 1 ya. Kalau misalnya sudah 10 itu sudah gak pusing. Bahasa Inggris ya tapi ya, gak bahasa Indonesia. Pak, yuk terserah pokoknya baca bahasa Inggris ya. Jadi terbiasakan gitu. Kemudian rangkuman metode yang ada ya tadi ya, pahami semua paper penelitian dengan tujuan memecahkan masalah yang sama. Kemudian pahami metode atau algoritma yang terbaru di state of the art-nya. Kemudian dalam bidang computing metode biasanya berupa algoritma secara sistematis ya. Jadi khususnya di computing ini IS atau misalnya software engineering itu biasanya algoritma yang menggunakan algoritma secara sistematis, logis dan matematis penyelesaian masalah. Jadi paling nyaman, kalau saya paling nyaman memang matematis. Jadi antara ya 1, 2, 3 jelas tuh, huruf 1 ya 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3 itu jelas. Ya kalau misalnya yang bukan apa namanya yang bidang computing biasanya kalau sosial itu lebih, kalau bagi saya lebih sulit ya, lebih sulit karena memang antara ya tidak atau benar salah itu lebih sulit ya. Paling nyaman kalau saya sendiri nyaman sih ada hitungan matematisnya. Jadi kita kalau menyebutkan bahwa 5 itu lebih besar dari 3 itu udah pasti itu. Ya, sudah pasti itu. Gitu ya. Kemudian penentuan metode yang diusulkan. Ya, kita mengusulkan suatu metode atau propose method yang lebih baik dibandingkan dengan metode sebelumnya. Gitu ya. Jadi tentunya seperti itu. Jadi walaupun memang tadi yang di awal ini, jadi peneliti boleh salah hipotesis ya, kemudian salah perhitungan ya itu silakan aja. Tapi masa buat skripsi kok lebih rendah, kalau bisa sih jangan ya. Jadi seperti itu. Jadi mengusulkan metode yang lebih baik kalau bisa. Kemudian keunggulan metode yang kita usulkan harus dilandasi, ada referensinya. Apa sih landasan kenapa Pak saya menggunakan A gitu ya, ada landasannya. Jadi dibuktikan secara matematis empiris itu dari hasil eksperimen.
Kemudian metode yang kita usulkan itu bisa saja dari state of the art method kita kemudian menambahkan sesuatu atau algoritma koefisien, ya akhirnya kita bandingkan dengan original, metode kita lebih baik. Artinya kita menggunakan tuh yang di misalnya peneliti lain gunakan, tapi nanti ada sedikit sentuhan kita, formula yang kita tambahkan yang memang untuk membedakan antara peneliti yang sebelumnya dengan peneliti kita. Ya, walaupun memang hasil 0, sekian, ya, silakan aja. Misal lebih cepat 0,2 detik, ya berarti itu lebih baik. Ya. Jadi penelitian itu lebih bagus itu tidak harus yang buah atau misal gimana ya, tidak harus misalnya lebih cepat 20 detik atau misalnya 20 detik untuk terlalu cepat ya misalnya. Tapi kalau misal bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal kita sudah penelitian lebih cepat misalnya 5 detik atau 3 detik ya tidak masalah. Itu berarti lebih baik. Nanti kan ada saran-sarannya ya. Jadi seperti itu. Lebih akurat, lebih koefisien. Nah, itu lebih koefisien seperti apa ya? Itu kan tergantung perhitungan-perhitungannya, hasil eksperimen seperti apa. Kemudian menambahkan ya, jadi menentukan metode yang kita usulkan itu menambahkan yang kita lakukan akhirnya membuat pemecahan yang lebih baik. Ya tadi ya bisa kita tambahkan atau misalnya kita komparasikan sehingga penelitian kita hasilnya itu lebih baik dibandingkan peneliti sebelumnya, gitu ya. Nah ini susunan riset problem, riset question sama riset objeknya. Ya, contoh misalnya riset problemnya ya, masalah penelitiannya. Dataset prediksi cacat software di berdimensi tinggi memiliki atribut yang bersifat noise dan kelasnya bersifat tidak seimbang menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi cacat software. Jadi apa sih pertanyaannya? Algoritma pemilihan fitur apa yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah atribut noise pada prediksi cacat software? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, ini kebetulan ada RQ-nya sampai 3 nih. Algoritma meta learning apa yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah class imbalance? Kemudian bagaimana pengaruh penggabungan algoritma pemilihan fitur dan metode meta learning terbaik ya, pada peningkatan akurasi prediksi software. Jadi riset questionnya nanti kita jawab tuh ya, algoritma apa nih pemilihan fitur yang terbaik. Ya, kita tentunya dengan kalau sudah baca banyak kita pasti bisa menjawabnya. Kita sudah menentukan proses metodenya, nah itu bisa dijawab ini, bisa membuat riset problemnya, riset questionnya, riset objeknya. Riset objeknya dari pertanyaan yang pertama mengidentifikasi algoritma pemilihan fitur apa yang memiliki performa terbaik apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah atribut yang noise pada prediksi software dan seterusnya, gitu ya. Jadi objeknya apa yang objeknya apa ya, berarti tentang pemilihan fitur yang terbaik. Kemudian objeknya apa yang kedua, yang riset question kedua ya berarti meta learning apa yang algoritma meta learning apa yang memiliki performa yang terbaik, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengembangan algoritma apa yang terbaik antara penggabungan dari pemilihan fitur sama meta learning yang terbaik, yang performanya terbaik, gitu ya. Oke, kemudian evaluasi metode yang diusulkan. Jadi evaluasi ini metode yang diusulkan harus divalidasi dan dievaluasi dengan metode pengukuran standar dan disepakati para peneliti. Misal pengukurannya menggunakan kalau PSO ya berarti seperti itu. Nanti ada standar perhitungan setiap metode itu ada. Algoritma genetika itu seperti apa perhitungannya, standarnya ada. Neural network seperti apa perhitungannya itu ada ya. Jadi nanti bisa dibaca apa sih pengukuran standarnya itu seperti apa. Kemudian pengukuran metode disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Masalahnya rendahnya akurasi, jadi pengukurannya akurasi. Masalah rendahnya efisiensi, ya berarti pengukurannya waktu. Indikatornya apa yang diukur? Efisiensi ya waktu. Kalau misalnya masalah rendah akurasi, ya berarti yang indikatornya tentang akurasi, gitu ya. Jangan dibalik. Jadi kita harus tahu tuh apa yang diukur sehingga bisa menentukan bahwa ini hasil terbaik itu seperti apa. Evaluasi pada bidang data mining, misalnya contohnya error, root mean square error RMS menggunakan RMSE atau MSE, ya gitu kan. Kalau prediction error menggunakan RMSE ya untuk evaluasinya. Kemudian kalau untuk kualifikasi menggunakan convention metric atau ROC curve ya, kurva ROC.
Kalau tentang clustering, ya berarti internal evaluation, menggunakan Davis, Bolding Index dan indeks dan seterusnya. Kemudian kalau tentang asosiasi, berarti lift chart, ya, pakai lift chart rasio atau precision and recall. Di situ perhitungannya pakai itu nanti. Standar-standarnya ini menggunakan ini, ya. Ya, penulisan ilmiah pada publikasi hasil penelitian. Lakukan pendataan jurnal yang ada di bidang kita, urutkan berdasarkan ranking SJR atau JIF. Nanti Simago JR ya, nanti di web ya SJR. Kemudian pilih target jurnal untuk tempat publikasi yang hasil kita penelitian. Kalau misalnya memang kita penggabungan metode atau perbaikan metode misalnya ya bisa masuk ke nasional. Ya, bisa juga masuk ke internasional juga bisa. Ya, tergantung nanti sampai RQ berapa gitu kan. Kemudian publikasi hasil penelitian di jurnal yang sesuai dengan kualitas kontribusi penelitian yang kita lakukan. Jadi kalau memang kita yakin bahwa penelitian kita bagus, ya bisa cocok di jurnal yang lebih keren, ya jangan diterbitkan di jurnal-jurnal yang memang belum terakreditasi misalnya. Itu jangan, sayang gitu ya. Jadi sayang, tulisan kita sayang. Ya. Jadi a paper is organized description of hypothesis, data and conclusion intended to interact the reader. If your research does not generate paper, it might just as well not have been done. Jadi sebuah paper atau penelitian yang memang jika penelitian kita itu belum dibuatkan sebuah tulisan atau paper, ya kata si White is 24 Whitesides ya, Whitesides 24 itu ya itu namanya kita nggak nulis ya, artinya ya itu hanya sebagai tulisan aja biasa, bukan jadi tulisan kita ya, belum bisa diakui ya. Makanya publikasi ini penting ya, publikasi ini penting bahwa untuk menentukan bahwa inilah hasil tulisan saya. Jangan sampai kita hanya buat skripsi, misal skripsi ini contohnya ini, tapi belum dipublikasi. Ya, ini nanti bahaya nanti ya. Sayang, tulisan kita udah capek-capek, kemudian diakuin orang lain misalnya sudah menemukan tulisan kita tuh, kemudian diakui, dia sudah publish duluan ya. Berarti ya sayang kita menelitinya, gitu ya. Ini jurnal publikasi ya, di yang di SJR tingkatnya 3,3, ini nilainya lebih tinggi ya. Q1 in software, Q2, Q4 sampai Q4 ya. Jadi ini nih jurnal-jurnal publikasi ya kalau internasional. Nah, ini RQRC-nya dari publikasi penelitian nih. Jadi contohnya nih punya Pak Romi Setrawono ya. Jadi masuk di RQ1 sampai RQ5. Kemudian, nah ini ada tugas ya, tugas menentukan bidang penelitian. Nanti sesuai dengan tahapan-tahapan yang dijelaskan sebelumnya, dianalisa kembali mata kuliah yang diajarkan dari semester 1 semester 4 ya, serta paper buku yang telah dibaca itu apa aja gitu ya, dianalisis lagi. Kemudian tentukan bidang, sub bidang, field dan sub fieldnya penelitian yang kita tertarik untuk melakukannya. Harus mulai dari sekarang. Saya sarankan di semester 5 ini sudah mulai penelitian ya, sudah mulai penelitian. Ini kurikulumnya sudah bagus. Di semester 5 kita masih punya kesempatan 6, 7, 8, berarti sekitar 3 semester lagi itu cukup ya. Berarti sama 5 ini bisa 4 semester cukup ya untuk melakukan penelitian. Mulai dari sekarang, jangan nunggu antar ya, yang ada galau nanti. Kemudian baca artikel tentang tahapan mulai penelitian untuk masuk galau. Ya, cari di romisatrawahono.net ya, nanti cari di situ, searching aja tahapan memulai penelitian untuk mahasiswa galau. Enter. Nanti di situ ada baca-baca, dipahami pelan-pelan, ikutin tahapan-tahapannya. Ya, mudah-mudahan nanti tidak galau. Ya, asal mau baca, mudah-mudahan tidak galau. Ya, kemudian ini tugas menentukan bidang ini, jadi nanti tugas menentukan topik penelitiannya apa dari bidang penelitian, kemudian studi literatur tentang topik tersebut apa ya, dirangkumkan di dalam set of the art research direction, atau jadi
kumpulkan paper-paper yang terkait gitu, kira-kira gitu ya, dari paper jurnal, review paper. Kemudian rangkumkan topik penelitian yang kita pilih secara mendetail dalam bentuk mind map dengan software Xmind ya. Nanti kumpulkan di Xmind. Jadi nanti ini nanti bisa didiskusikan ya, diskusikan di grup atau di kelas, nanti silahkan didiskusikan, tanya-tanya sebanyak-banyaknya ya, aktiflah bertanya ya, mudah-mudahan nanti ada jawaban-jawaban yang memang bisa mencerahkan gitu ya. Boleh di grup di kelas atau boleh di grup WA ya, silakan aja. Kemudian artikel ikutin di mind map untuk memahami topik penelitian. Ini contoh-contoh mind map ya dari software prediction. Ini contoh-contohnya seperti ini. Jadi inilah bidang kita nih, software topik bidang yang digarap software defect prediction. Ada riset problemnya apa, nanti ada di detail lagi. Nanti saya contohkan punya saya juga nih, contohkan misalnya ini. Nah, ini topik saya tentang skin detection ya, yang saya lakukan dulu waktu S2 ya. Jadi merangkumkan di topik tentang deteksi kulit ini ada jurnal publikasi yang jurnal publikasinya nih yang dari paper-paper semuanya ini ada kayak image processing, pattern recognition dan seterusnya. Kemudian khusus untuk datasetnya ini ada 2, tapi saya menggunakan IBTD dataset. Kemudian research topiknya nih di skin segmentation sama classification. Ini ada segini nih, saya kumpulkan yang dekat dengan penelitian saya, ini saya kumpulkan ya, dekat penelitian. Tapi garis besarnya ini secara detailnya di detail itu ada color space, kemudian metode deteksi kulitnya apa aja sih. Kalau di kelas classification metode klasifikasi itu ada autoregressive, ada supervector machine, ada NN, ada Bayesian classifier, ada linear discriminant analysis. Kemudian di segmentasi metodenya ada neural network, ada vision, ada skin probability map, ada discrimination map, kemudian ada discriminative model, kemudian ada juga distance transform. Yang menggunakan distance transform ini semuanya. Yang menggunakan discriminative model ini. Nah, saya gabungkan. Ya, jadi kalau ingin baca tentang di klasifikasi, di metode klasifikasi apa sih Bayesian classifier misalnya, ya udah kita klik aja nih, nanti misalnya saya klik ini. Jadi ya sudah dikumpulkan ya, sudah dikumpulkan dulu buat baca-baca. Ya, ini klasifikasi misalnya, ya ini tentang yang pakai Bayesian classifier, gitu ya. Jadi kita sudah kumpulkan. Jadi dengan mind map ini merupakan senjata yang ampuh ya, senjata ampuh kalau kita saat sidang. Jadi kalau ditanya di mana sih penelitian Anda tuh sebenarnya kayak apa? Nah, kalau misalnya sampai ditanya sampai situnya, ya silakan aja jabarkan aja. Ini saya juga jabarkan color space-nya nih, ruang warna yang digunakan untuk scan detection-nya atau deteksi kulitnya ini. Ruang warna paling banyak YC VCR, ada RGB, HSV, ada CLF. Ini yang ruang warna ya. Jadi ada punya Pung et al 2003 juga ada sampai situ. Jadi ya ini seperti ini nih saya watermark ya, kira-kira proposeton ini dan seterusnya. Jadi kita baca-baca nih. Jadi seperti itu ya contoh-contohnya. Oke ya, sampai sini ya materi tahapan melakukan penelitian ya. Nanti kita lanjutkan di diskusi ya, lanjutkan diskusi ya. Sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.